Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Wa qala aydan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita cintai, Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Abdurrahman SE beserta ibu dan keluarga. Kita doakan semoga beliau dan keluarga oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dijauhkan dari berbagai macam keburukan dan penyakit, dimudahkan dilancarkan segala urusannya, dan putra putrinya, mantu mantunya, keturunannya, cucu cucunya
Mereka semuanya semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan, para muallim, para asatid, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para sesepuh, juga tak lupa kepada segenap generasi penerus tulang punggung agama, juga segenap tim Hadroh As-Syukriyah, pimpinan Al-Mukarram Ustadz Syukur dari Kampung Sampora, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, Bekasi. Betul ya? Hafal? Cuma RT-nya saya nggak hafal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, mohon maaf jika nama-namanya tidak disebutkan semuanya. Namun kendati pun demikian tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja. Mohon maaf, ada yang ketinggalan. Saya mohon izin untuk menyapa saudara-saudara kita seiman, seagama, seakidah di Padang ya. Ada Ibu Yesi, ada Ibu Amelia Intan, ada Pak Rizky, Pak Muklis, ada Ibu Yeni dan lain sebagainya lah. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Amin. Panjang umur, barokah. Amin. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 12 di bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan malam tanggal 4 di bulan Oktober 2025. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, duduk bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahmi dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat menghadiri hari dilahirkannya Paduka Alam yang mulia, baginda tercinta, the big person in the world. He is namely Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was brought us from the darkness to the lightness. Mudah-mudahan dengan tujuan yang sama, tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah libtigai mardotillah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, laki, perempuan, tua, muda, bapak, ibu, termasuk yang hadir menyimak di Zoom ya. Namanya apa? Streaming ya? Streaming Zoom ya? Oh, Zoom streaming. Saya kurang begitu paham ya. Mudah-mudahan semuanya kelak di hari kiamat
diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan oleh beliau kita semuanya bareng-bareng diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan di sorga kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau, melihat keindahan paras wajah beliau, menemani beliau berkumpul di dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas beliau yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seluruh umat Islam di seantero dunia, di berbagai pelosok dunia, di berbagai belahan dunia, yang notabene mengaku berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada sunnah para sahabat al-Khulafaur Rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan petunjuk yang benar dalam urusan agama, bahwa memperingati Maulid, hari dilahirkannya paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka itu dianggap sesuatu yang sangat amat penting. Jadi kita umat Islam dimanapun memperingati Maulid penting. Judulnya peringatan Maulid, tujuannya untuk mengingatkan kepada umat Islam hari di mana kekasihnya Allah, di mana utusan Allah, di mana manusia yang paling mulia akhlaknya dilahirkan ke alam dunia. Masih ingat beliau lahir hari Senin, bukan Selasa, bukan, hari Senin. Tanggal berapa? 12. Bulannya, tahunnya, tahunnya 561. tahunnya, Tahun gajah. Sebelum Hijriah. tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Dengan lahirnya beliau ke alam dunia, ini adalah merupakan syiar terbesar bagi umat Islam di seantero dunia. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi, dan termasuk syiar agama Allah yang paling terbesar, juga nikmat Allah yang paling terbesar yang diberikan kepada umat manusia adalah dilahirkannya, diutusnya paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pokoknya kubro qulub, tapi jangan disengajain, jangan kulub wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, lahirnya Rasulullah ke alam dunia, ini adalah merupakan syiar terbesar agama Allah di muka bumi. Dengan beliau dilahir ke alam dunia, kita bisa mengenal Islam, betul? Dengan diutusnya beliau ke alam dunia, kita bisa mengenal Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, syiar terbesar. Maka siapapun yang mengagungkan syiar agama Allah,
yakni mengagungkan diutusnya, dilahirkannya paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ahlan wa sahlan Ustaz Soleh. Sehat. Sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah adalah min taqwal qulub, adalah bukti dari hati yang bertakwa kepada, mudah-mudahan dengan sababiah kita duduk berkumpul di Masjid Cikir Al-Hayat yang dipimpin oleh Pangersa Bapak Haji Abdurrahman SE, mudah-mudahan kita semuanya punya hati oleh Allah, hati kita dijadikan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita malam ini di tempat yang mulia ini dengan niat mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, memuliakan beliau, mudah-mudahan ini menjadi manifestasi, ini menjadi bukti bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ini menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab kalau kita sudah punya bukti kecintaan kita kepada beliau, maka beliau menjamin man ahabbani kana ma'ifil. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku kana ma'ifil jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam. Makanya di dalam kitab Syu'abul Iman itu ada sebuah bait yang berbunyi begini. Wahbub nabiyyaka summa ajib qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma samu wahbub nabiyyaka summa ajib qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma samu wahbub nabiyyaka summa ajib qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma samu. Nah sekarang bapak-bapak ibu-ibu, saya mohon dengan amat sangat banget, mohon bapak-bapak ibu kompak mengucapkan Nabi Muhammad. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Mengucapkan Nabi Muhammad bisa nggak? Bisa. Oh bisa banget. Enggak, kalau umpama ada yang nggak bisa, saya khawatir jangan-jangan lagi sakarat. Oke? Ngucapin apa? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi kita, utusan Allah yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat kita harapkan. Betul? Yang apabila kita mencintainya, kita akan masuk surga. Betul? Cinta sama Nabi? Masa ngaku cinta sama Nabi cuma diminta ngucapin Nabi Muhammad nggak bisa? Terlalu.
Menyedihkan sekali. Disuruh nyanyi goyang dompet bisa. Oke ya. Cintailah Nabi kita, Nabi Muhammad, agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad. Cintailah Nabi kita, Nabi Muhammad, agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad. Bareng-bareng. Cintailah Nabi kita, Nabi Muhammad, agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad, agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad. Wahkum Nabi akan summa ajib qadarahu, wa ba'al bidinika man yura bika masamu. Wahkum Nabi akan summa ajib qadarahu, wa ba'al bidinika man yura bika masamu. Wahkum Nabi Bajin qadarahu, wa kama yura samu, kama yura samu. Terakhir bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha, ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha, ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah, Habibillah. Ala Yasin Habibillah, Habibillah. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Al-Fakir sendiri pasti sangat mengharapkan, sangat ingin, sangat mau, bahkan akan sangat senang, akan sangat berbahagia apabila kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini yang tidak mau dicintai sama Rasulullah, silahkan keluar. Kalau nggak ada, ya kan saya bilang kalau ada yang tidak mau dicintai sama Rasul, silahkan keluar. Ternyata tidak ada yang keluar, berarti itu membuktikan bahwa seluruh yang hadir ingin dicintai Rasul. Betul? Masya Allah. Kalau kita mendapatkan kecintaan beliau, pasti akan mendapatkan kecintaan Allah. Kalau kita mendapatkan kecintaan Allah, pasti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Alhamdulillah. Mungkin sholat kita jelek, mungkin sholat yang kita kerjakan enggak khusyuk, mungkin sholat yang kita kerjakan banyak kekurangannya, mungkin tidak ikhlas, mungkin dia. Tapi insya Allah dengan ibadah apa adanya, banyak kekurangannya, kalau kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad, pasti dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Dan di hari kiamat
Yang kita andalkan bukan sholat kita. Sholat yang kita kerjakan belum tentu diterima. Di hari kiamat yang kita andalkan bukan ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama dalam dunia. Yang kita harapkan di hari kiamat, yang kita andalkan di hari kiamat cuma satu. Apa itu? Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita nanti di hari kiamat bertemu beliau, masuk surga bersama beliau, menemani beliau dalam surga. Alhamdulillah, dapat syafaat aja udah beruntung banget. Maka oleh karenanya Al-Fakir menegaskan, siapapun, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun negaranya, dimanapun bertempat tinggalnya, siapapun yang ingin dicintai oleh Rasulullah, cuma satu syaratnya, punya bukti cinta kepada beliau. Apabila kita sudah mempunyai bukti, mengantongi bukti kecintaan kita kepada beliau, saya yakin beliau akan cinta sama kita. Nah, min dalilil hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanfiju wasiatihi wa ikmalu sunnatihi. Di antara bukti kecintaan kita kepada beliau, pertama, tanfiju wasiatihi, melaksanakan wasiat beliau. Bapak-bapak, sebelum beliau wafat, bapak-bapak tahu beliau berwasiat apa? Ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Umatku, 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 jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Setelah itu beliau wafat. Innalillahi. Itulah kalimat yang diwasiatkan oleh beliau menjelang beliau wafat. Beliau titip kepada umatnya, jangan tinggalkan sholat. Saking pentingnya sholat, sampai di saat beliau akan menghembuskan napasnya yang terakhir, yang beliau sebut bukan istri-istrinya, yang beliau sebut bukan hartanya, bukan yang lainnya, tapi umatnya, jangan meninggalkan sholat. Sholat penting nggak? Pentingan mana sholat sama makan? Kalau perut kita lapar nih, datang waktu sholat, mendingan sholat hela, mendingan makan hela. Makan hela, makan hela. Daripada sholat inget makan. Kok tahu sih Pak De? Tahu. Lebih bagus mana? Lagi sholat inget makan, apalagi makan inget sholat? Makan dulu baru sholat. Oh gitu. Oke deh kalau begitu cocok. Aku setuju. Daripada inget makan, sholat. Tapi tergantung Pak De. Tergantung. Lihat dulu waktunya mepet enggak? Kalau umpama waktu asar 4 menit lagi habis, makannya 10 menit. Lah tinggal asar, mendingan sholat dulu. Sholat dulu. Kecuali waktunya masih leluas terus panjang, baru kita makan dulu. Ini sholat zuhur. Ya, kita makan dulu untuk mengantisipasi jangan-jangan sampai terjadi lagi sholat ingat makan. Apalagi kalau makanannya udah kelihatan, sok. Wih, lagi sholat Allahu Akbar, kebayang tuh sok, masya Allah. Jengkol. Jengkol. Mati. Mati. Habis baterainya tak? Ya, dia baterainya kalah sama suara. Jangan nggak usah pakai speaker sebenarnya. Iya. Udah gede suaranya. Hidup lagi tuh. Udah ini udah lagi Pak De. Jengkol, jengkol. Nih, saya ambil perumpamaan berdasarkan hadis. Pentingnya perumpamaan sholat 5 waktu di dalam agama Islam itu seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Manusia tanpa tangan, asal kepalanya masih ada, bisa hidup enggak? Hidup. Manusia tanpa kaki, tapi kepalanya masih ada, bisa hidup enggak? Hidup. Sebaliknya, tangannya lengkap,
kakinya lengkap, kepalanya nggak ada, hidup nggak? Cariin. Nah itulah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Beliau telah bersabda, Innama masalul sholati fid din kamasalil rosi fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat di dalam agama Islam adalah seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan. Nih kalau umpama ada orang datang ke rumah kita minta sodako untuk peringatan maulid, ya, kepalanya ada, tangannya satu buntung, kakinya ada, kira-kira kasihan nggak? Dikasih nggak? Dikasih. Besok datang lagi minta bantuan, nggak ada kakinya satu, tangannya satu, Nggak napak tanah lagi. kasihan nggak? Dikasih nggak? Besoknya datang lagi, tangannya lengkap ada, kakinya ada, nggak ada kepalanya, kasihan nggak? Kasihan. Kabur. Apa yang harus kita lakukan? Cari pala. Kabur. Ini yang datang dedemit. Nggak napak. Artinya apa? Kalau kita mau berpikir, artinya kalau ada orang ngaku Islam, nggak pernah sholat, meninggalkan sholat, itu ibarat tangan punya, kaki punya, tapi nggak punya kepala. Nah, manusia yang tanpa kepala, Mayit. mayat ada kepalanya. Ada. Lebih pantas disebut manusia apa disebut dedemit? Demit. Kebetulan yang nggak pernah sholat suami kita. Malam Jumat tidur bareng, berarti kita tidur bareng sama Demit. kita selawatan lagi. Ya. Sholli wa sallim menjadi wajah babi, wajahnya dirubah menjadi wajah babi. Siapa itu yang wajahnya di hari kiamat ketika ia dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah dari kuburannya untuk dikumpulkan di padang mahsyar, ternyata sudah berubah wajahnya menjadi wajah babi. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan di sini masih tidak ada ya. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Kira-kira di akhirat babi pantasnya tempatnya di surga di neraka? Lu anak kecil aja tahu. Itu ponakan saya itu, Neng Jihan itu, Neng Jihan Mutiara. Tuh, nggak pantas babi tinggal di surga. Di surga nggak ada babi.
Nah makanya manusia-manusia yang durhaka kepada Allah itu nanti sebelum dimasukkan ke neraka oleh Allah dirubah dulu menjadi binatang. Percaya nggak kira-kira? Kalau nggak percaya nanti kita lihat bareng-bareng di sana deh. Atau mau duluan silakan. Mau jadi babi? Nauzubillah min. Ya. Sholli wa sallim daiman Baik para jamaah, yang terakhir Al-Fakir ingin cerita. Ini kejadian yang benar-benar terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk berkumpul bersama para sahabatnya di dalam masjid. Ja'a sabun minal Arabi. Tiba-tiba datang seorang pemuda dari Arab Badui. Pemuda itu berdiri di pintu masjid sambil menangis. Wahwa ia beki, dia menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada anak muda, "Ya syab, ma yubkika?" Wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Anak muda itu menjawab, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad mata abi wa laysa lahu kafaran wa ghasin." Ngerti itu? Betul. Ngerti itu? Betul. Apa itu artinya? Ini oleh karena orang Arab nangis ngomongnya orang Arab lah. Ya Rasulullah,
kon mata abi wala salau kapanun beragosi. Kalau diartikan begini, ya Rasulullah, ayahku meninggal, tidak punya kain kapan untuk membungkus jenazah, dan di kampungku tidak ada seorang pun yang mau menyolatkan. Masya Allah, sedih nggak? Kalau orang tua kita meninggal, masyarakat cuek, nggak ada yang takziah, nggak ada yang ngelayan, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang nguburin, dia antep baik, antep baik. Sedih nggak kita? Sebagai anak sedih nggak? Ini benar-benar terjadi zaman Rasul. Rasul sampai bertanya-tanya, ada apa ini? Kok sampai begitunya? Akhirnya Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Lalu kemudian Rasulullah perintahkan kepada Abu Bakar Umar. Idhaba huna. Hei Abu Bakar, hei Umar, berangkat kamu ke rumah duka. Coba kamu cek, ada apa? Sampai ini mayit nggak ada yang ngurusin jenazahnya, sampai nggak ada yang mau mandiin, sampai nggak ada yang mau mengkafani, sampai nggak ada yang mau nyolatkan, sampai nggak ada yang mau menguburkan. Ada apa ini? Ini mayit punya dosa apa? Sampai segininya, sampai masyarakat menjauh semuanya. Naudzubillah min. Fajahaba ilal mayyit. Maka Abu Bakar dan Umar berangkat ke rumah duka. Setelah sampai di sana, ternyata yang terlihat oleh Abu Bakar dan Umar itu si mayit wajahnya berbentuk babi hitam, kal khizil aswad, persis seperti bentuk babi hitam. Lihat orang kalau setruk menyon nggak, mirip nggak sama dia. Kalau menyonnya panjang pasti kayak babi, dibikin hitam buntut. Allah Maha Kuasa bisa merubah apapun. Akhirnya Abu Bakar Umar bergegas kembali, lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ma ra'ainahu illa mislah hinjir aswad. Ya Rasulullah, tidaklah kami melihat mayit kecuali mukanya berbentuk babi hitam. Oh pantas, kata Rasulullah, enggak ada yang mau mandiin jenazahnya, enggak ada yang mau menyolatin jenazahnya, pantas enggak ada yang menguburin karena jenazahnya berbentuk babi. Emang ada babi disolatin? Masa kita nyolatin babi? Enak aja. Emang kita nggak ada kerjaan nyolatin babi apa? Bercanda. Mau jadi babi? Berhenti sholat. Jangan sholat, udah berhenti. Insya Allah jadi babi. Masya Allah, naudzubillah min. Akhirnya Rasulullah langsung bersama seluruh para sahabatnya menuju rumah duka. Oleh karena ini jenazah mukanya masih berbentuk babi hitam, Rasulullah nggak mau menyolatkan. Sama Rasulullah juga nggak mau menyolatkan babi. Karena dalam ilmu fikih al-hukmu bidzahir, yang dihukumi yang zahir dan nyata. Kalau memang kenyataannya berbentuk babi, masa saya harus menyolatkan babi? Rasulullah nggak mau nyolatin. Akhirnya solusi dari Rasulullah angkat tangan. Doa Rasulullah dijabah oleh Allah. Rasulullah berdoa, diamini oleh para sahabatnya. Ya Allah ya Rabb, Engkau Maha Kuasa. Kembalikan mayit ini wajahnya seperti wajah manusia. Seketika berubah wajahnya jadi wajah manusia. Nah begitu mayit ini wajahnya berubah menjadi wajah manusia, langsung itu oleh para sahabat, mayit buru-buru dimandiin, takut berubah jadi babi lagi. Buru-buru dimandiin, buru-buru dikakanin, buru-buru disolatin, bawa ke kuburan untuk dikubur. Biasanya mayit kalau masuk ke liang lahat wajib dihadapkan ke arah kiblat. Itu untuk orang Islam. Beda dengan orang Nasrani, orang Muslim, wajah dia menghadap ke langit. Bab terlentang dalam peti, ya kan? Nah, sebelum itu mayit di liang lahat wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, biasanya kain kafan yang menutupi mukanya dibuka lagi supaya apa? Supaya hidungnya mencuntan karena dia diciptakan dari tan. Begitu dibuka lagi, berubah lagi.
jadi babi lagi. Akhirnya Rasulullah bersabda, ya ashabi, wahai para sahabatku, unjuru perhatikan mayit ini. Ya ba'asullahu man taraka salata yaumal qiyamah. Mayit ini nanti kelak di hari kiamat, ia oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dalam berbentuk babi. Udah dikubur sama Rasulullah, enggak didoain lagi, sebab mayit udah ada di jalan. Sebab kewajiban Rasulullah dan para sahabatnya sudah beres, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur. Enggak didoakan lagi, udah dikubur dalam keadaan berbentuk babi. Nanti dibangkitkan di hari kiamat berbentuk babi lagi. Nauzubillah min. Tapi Rasulullah penasaran, ini mayit punya dosa apa? Akhirnya Rasulullah nanya sama anaknya, anak muda tadi, anaknya anu nangis teh ya sab mahotoyahu, bapakmu ketika hidup memang punya dosa apa sampai oleh Allah dibuktikan matinya dalam keadaan berbentuk babi? Anak muda ini jujur menjawab, tariku sholat, bapakku nggak pernah sholat. Nauzubillah min. Jadi yang terakhir, ya, oke, ya. Yang terakhir kita tutup dengan doa ya Pak ya. Ya siap. Udah malam ya. Karena ini banyak, jauh dari Jakarta, dari Cijantung, dari Depok, Cibubur, dari mana-mana lah. Baik, para jamaah. Sebenarnya masih banyak yang ingin Al-Fakir sampaikan terkait dengan wasiat Rasulullah, yaitu yang paling penting adalah sholat dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan dan Allah. Insya Allah dengan bertakwa kita akan dapat meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan makanannya dibagikan, biar nanti begitu selesai doa langsung makan ya. Udah lapar ya? Oh. Ya. Baik para jamaah, kita sama-sama mengakhiri acara Maulid Nabi pada malam ini di tempat yang mulia ini dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW dan di atas sunnah beliau dan di atas sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti, dan jadikanlah kami orang-orang yang melaksanakan sunnah beliau dan tetap mencintai beliau. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di alam dunia agar kami dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau, dan di sorga nanti bisa menemani beliau. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada keturunan kami, kepada saudara kami, barokahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.